Pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 menyajikan duel antara Indonesia melawan Uzbekistan pada Senin malam. Berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, laga berjalan dengan intensitas tinggi sejak awal. Dalam laga itu, timnas Indonesia tampil dengan skuad terbaik dengan formasi 3-4-3. Line up terbaik tetap diturunkan, meskipun tanpa diperkuat striker timnas Rafael Struijk yang tidak bisa bermain akibat akumulasi kartu. Laga pun berjalan sengit. Timnas Indonesia harus tertinggal terlebih dahulu pada menit ke-68. Husain Nokaev mencetak gol yang merubah papan skor menjadi 1-0. Perjuangan timnas semakin berat setelah gol kedua terjadi. Bola rebound yang hendak disapu Pratama Arhan justru masuk ke gawang Hernando Ari. Timnas Garuda pun harus puas menerima kekalahan atas singa putih muda Uzbekistan U23. Namun di balik kekalahan timnas, kinerja wasit banyak mendapatkan sorotan. Nama wasit Shin Yin-hao banyak mendapatkan kritik usai memimpin laga timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Namanya bahkan menjadi trending topik pada laman media X dan mendapatkan banyak sorotan dari netizen. Dilansir dari Jawa Post, Shin Yin-hao adalah wasit asal Tiongkok yang ternyata pernah menjabat sebagai dekan di Universitas Tongji, Tiongkok. Sebelum memimpin laga Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 di Piala Asia, ia juga pernah mengundang sejumlah kontroversi saat menjadi wasit dalam ajang SEA Games 2023. Dilansir dari Strutsi, pada tahun 2020, Shin Yin-hao menjadi perhatian warga Tiongkok karena tesisnya diduga merupakan hasil plagiat. Kasus plagiarisme ini mencuat, namun kasus hukumnya tidak berlanjut. Selain itu diketahui Shin Yin-hao merupakan wasit di Liga Super Tiongkok. Pada Oktober 2020, ia membuat keputusan kontroversial setelah menguntungkan tim Shandong Luneng dengan hadiah penalti yang patut dipertanyakan. Dalam laga semalam, sejumlah kontroversi mengenai keputusan wasit dan VAR juga dinilai merugikan Indonesia. Banyak netizen menilai bahwa keputusan wasit Shin Yin-hao dianggap tidak adil. Berikut adalah ulasannya. Pertama, tak memberi penalti usai Witan Sulaiman dijatuhkan. Pada babak pertama, tepatnya memasuki menit ke-25, sebuah counter attack dengan cepat dijalankan oleh para pemain timnas Garuda. Saat itu, Witan Sulaiman mendapatkan umpan dan melakukan dribbling dari sisi kiri pertahanan Uzbekistan. Ia berlari membawa bola memasuki area kotak penalti lawan. Pada saat yang sama, terjadi tackle terhadap kaki Witan di area titik putih yang dilakukan pemain bertahan Uzbekistan. Sontak saja, para pemain dan supporter berteriak, memberitahu jika itu adalah sebuah pelanggaran yang mengarah pada hukuman penalti. Netizen di media sosial benar-benar menyoroti kinerja Shin Yin-hao yang dianggap tidak netral. Kedua, gol Ferrari dianulir. Pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-60, Pratama Arhan melepaskan sebuah lemparan jauh yang membuat bola jatuh dan terjadi kemelut di depan gawang. Muhammad Ferrari berhasil memanfaatkan situasi itu dengan tendangan dan akhirnya terjadi sebuah gol. Timnas Garuda unggul 1-0 atas Uzbekistan. Para supporter sempat bergemuruh dan bersukacita. Pelatih, staf, dan para pemain pun melakukan selebrasi. Namun hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Wasit Shin Yin-hao melakukan VAR checking dan menganulir gol dari Ferrari. Wasit Shin Yin-hao menganggap salah satu pemain timnas, Ramadan Sananta, sudah dalam posisi offside. Ketiga, kartu merah Rizky Ridho. 20 menit menjelang babak kedua berakhir,
terjadi sebuah pelanggaran yang melibatkan pemain Uzbekistan, Jasubek Jalidiyov dan Rizky Ridho. Setelah itu dilakukanlah VAR checking dan wasit Shin Yin-hao memberikan kartu merah kepada kapten timnas Indonesia. Pada akhirnya, timnas harus bermain dengan 10 pemain. Keempat, kartu kuning untuk Pratama Arhan dan Sintayong. Pada menit ke-53, terjadilah serangan para pemain Uzbekistan yang mengarah gawang Indonesia. Setelahnya, bola berhasil disapu keluar. Namun entah bagaimana, Pratama Arhan justru mendapatkan kartu kuning tanpa ada gambaran visual yang jelas. Sintayong yang berdiri di pinggir lapangan juga tak luput mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit asal Tiongkok ini. Kelima, keberadaan wasit VAR asal Thailand. Arya Sinulinga menyinggung wasit VAR dalam laga semalam, yaitu Sivakon Poudom. Ia mengatakan bahwa Sivakon merupakan wasit VAR yang sama pada laga perdana Indonesia melawan Qatar. Perlu diketahui bahwa Sivakon bertanggung jawab atas pengecekan momen-momen penting, termasuk VAR gol Muhammad Ferrari pada laga perdana melawan Qatar. Wasit VAR yang sama juga melakukan checking pada keluarnya kartu kuning kedua untuk Ivan Jenner. Sivakon Poudom banyak mendapatkan sorotan bahkan pada laga lain seperti Yordania versus Qatar. Keputusannya mengesahkan gol kedua Qatar mengandung banyak pro kontra karena diduga terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Seusai laga, punggawa timnas Justin Hubner seperti yang dikutip CNN menyebut tim Merah Putih tidak beruntung sebab keputusan kontroversial wasit. Meskipun menderita kekalahan, peluang timnas lolos ke Olimpiade masih terbuka. Selanjutnya, timnas Indonesia akan merebutkan posisi ketiga dengan segala perjuangan dan kontroversi laga. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar.